Jalan-jalan nekat sendirian, travel with AI. Jadi sekarang gua lagi di suasana menunggu turun pesawat Scoot. Rame banget ya guys, kayak lagi ngantri sembako. Padat banget. Jadi gua biasanya kalau lagi kayak gini nunggu di akhir aja deh, biar mereka pada turun duluan. Sekarang gue ceritanya udah turun dan lagi jalan-jalan di sekitaran terminal. Posisinya lagi di T2 dan lagi di atas. Dan lo lihat sendiri videonya gue lagi mengunjungi tempat apa. So that's it. Ini ada foto yang ngebentuk muka pakai kayak penerbangan zaman dulu. Jadi nanti ngebentuk muka. Tempat yang perlu lo kunjungi tentunya wajib kalau lagi transit di Bandara Changi Airport, yaitu Rainfortex. Lokasinya ada di T1 atau lo juga bisa di T2 atau T3 melewati jembatan menuju Rainfortex ini ya. Lihat, ini adalah air terjun yang setinggi kurang lebih 40 meter. Wah, tinggi banget ya. Dan banyak banget orang yang lagi nyantai di sini, tentunya menikmati suasananya. Tapi ingat, untuk Rainfortex ini tutup di tengah malam ya. Kurang lebih jam 10 malam ini udah ditutup harusnya. Jadi kalian usahakan dari sore sampai jam 10 kurang kalian untuk kesininya ya. Kalau udah tengah malam sih udah otomatis ditutup karena udah malam banget. Halo guys, jadi ini konten vlog pertama travel with AI. Jadi maksudnya travel with AI itu gue bener-bener traveling solo backpacker ini sendirian dan tanpa travel guide ya. Jadi gue cuman mengandalkan rundown AI dan nanya-nanya harus kemana aja ya. Sebenarnya kalau di rundown sih hari pertama di transit ini gua harusnya keluar tadi, cuman ternyata nggak expect ketemu orang Indonesia. Jadi gua coba keliling di airport tadi sampai jam 7-an. Sekarang masih ada waktu sih, cuman gua ngerasa capek juga dan ada kerjaan, jadi gua cukup keliling di bandara aja. Jadi yang agenda harusnya hari akhir di keliling bandara, jadi gua pakai di hari pertama. Excited sih, jadi ini karena pertama kali pengalaman gua ya, jadi benar-benar mengandalkan AI untuk tahu itinerary-nya gitu. Dan di sini bandara Singapura ini crowded ya, dari pagi sampai malam juga banyak lihat dan sangat luas banget. Jadi buat lo yang lagi transit kayak gua lama 11 jam nggak usah khawatir sih, di sini lo bisa keliling dan nggak kerasa waktunya. Tadi gue udah ngunjungi air terjun Vortex, terus kemudian juga gue udah coba ada foto digital gitu, foto digital yang di dinding seperti kayak di rute-rute penerbangan zaman dulu gayanya. Dan terakhir juga ada digital air terjun juga. So ini adalah petualangan pertama gue. Jadi buat lo yang pengen nyobain juga traveling tapi bingung, nggak ada temennya, nggak ada travel guide, tapi mau keluar negeri, ikutin tonton video ini, siapa tahu bisa jadi inspirasi juga, khusus versi sekarang di Singapura ya. Check it out. Di logo transit sambil nunggu 13 jam di airport Singapura. Di sini masih ramai banget ya. Itu udah nggak ada berhentinya dari jam 7, apalagi crowded banget tadi. Jam 7 pada dilihatin di Rainfortex. Dan ya, ini pengalaman pertama gue travel with AI. Jadi benar-benar gue kayak mesen apa ya, itinerary lah gue bilang. Untuk itinerary sendiri benar-benar gue nanya di AI sih. Sebenarnya gue udah ngeset sampai besok ya. Jujur gue bingung sih bikin konten kayak gini karena baru pertama kali ya. Ya kalau lu suka konten kayak gini boleh kasih tahu ide konten ya. Jadi ini suasana yang ada di airport Singapura.
pada sekitar pukul setengah 10 malam. Masih ramai juga ya, lihat di tempat makan juga masih ada orang, bahkan tempat-tempat pembelanjaannya juga. Di sini orang-orang beberapa yang sama kayak gua juga transit beberapa jam, jadi mereka udah datang lebih dulu dari malam. Gue lihat di jadwal-jadwalnya. Lihat ya kan, ada Eli Cukim juga. Wow, itu apa tuh? Kita disuguhi dengan pemandangan menarik juga di sini, macam-macam sih di sini. Beberapa hal kreatif muncul ya. Ya. Wow. Ya, luar biasa kan. Jadi ini suasana di malam hari di airport Singapura. Ini pertama kali gua benar-benar backpackeran ke luar negeri sendirian, nggak ada temen juga. Ya kalau tadi sih turun dari bandara sebenarnya nggak expect ketemu orang Indonesia juga dan yang memang satu tujuan yang sama. Tadinya kita mau ke Bugis, cuman jadinya keliling airport. Dan di situ juga udah cukup oke juga sih kalau kalian melakukan transit di Singapura ya, dan agak lama, misalkan lebih dari 9 jam. Itu udah cukup sih buat keliling airport dan menikmati suasana di sini. Di sini juga lu bisa nikmatin vortex air terjunnya, pasti ikoniknya. Di sini juga banyak food stall juga. Walaupun gue tadi menemukan kantin karyawan di lantai paling bawah, itu murah banget makanannya, sekitar cuma $4 sampai $10 lah ya. Tapi rata-rata kalau di restoran-restoran sih sampai $15-20 ya. So terserah sih teman-teman mau coba makanan di kantin karyawan atau di restoran ya. Cuman kalau buat lo yang backpackeran kayak gue, life hacknya ya bisa ke kantin karyawan, itu murah banget. Kemudian di sini kalau lo mau kemana-mana sebenarnya ini juga sih, lo bisa pakai MRT ke kotanya. Tadi pas gua coba tanya sih sekitar 1 jaman ya ke pusat kota, nggak terlalu lama. Buat lo yang suka naik KRL, sebenarnya 1 jam itu sebentar dan udah biasa kayaknya. So, dan kalau lo mau kunjungi ke tempat-tempat, beberapa tempat itu, lo bisa naik Skytrain. Tempatnya pasti ada beberapa tempat menarik. Jadi Skytrain T3 ini nanti ada apa kita lihat di T3. Dan biasanya nunggunya tuh nggak lama sih, ya 3-5 menit. So check it out. Kita menuju Skytrain T3. Lihat guys, rame kan ya, seru banget ya, seru banget, rame. Jadi kalau kalian transit di Singapura tuh nggak bakal bosen sih, kalian bisa jalan-jalan banyak hal. Ternyata mic gue mati guys di part ini. Jadi gue bakal ceritanya gue lagi beli makanan di salah satu resto halal juga deket T1. Dan gue lagi beli makanan seperti mie, laksa gitu, dan ada bumbu rendangnya. Dan gue coba nih, untuk kuahnya sih ada kari-karinya lumayan padat ya, rasanya karinya tuh kerasa. Untuk harganya sekitar 8 atau 7,5 ya, gua lupa. Sekitar situlah untuk makanannya. Tapi not bad lah untuk tengah malam kalau lapar. Menurut gua ini oke untuk bisa menyelamatkan rasa lapar lo. Kalau lo lagi emang ada uang ya, jadi mendingan beli makan sambil nunggu di sini. Menurut gua sih not bad untuk rasanya ya. 1-10 ya 7,5 lah ya. So itu dia. Lu cukup bawa botol, terus isi ulang di tempat yang tadi gue tunjukin. Jadi lu bakal hemat
dan nggak usah beli air. Rata-rata kalau beli air bisa sampai 2 sampai 4 dolar, tapi kalau ini bisa isi ulang airnya dan airnya bisa diminum. Beda nggak kayak di Indonesia, kalau air belum bisa diminum sih, yang ada sakit perut. Jadi kalian cukup bawa botol aja dan aman. Kalian yang bawa anak juga, ada tempat wisata anak juga di sini, jadi aman banget lah buat family. So itu dia perjalanan gua saat berkeliling dan juga menunggu transit 13 jam di Changi Airport Singapura. Siapa tahu bisa jadi inspirasi lo buat jalan-jalan sendirian. Cukup dengan Travel with AI, gue udah buktikan sendiri. Jangan lupa subscribe video ini dan juga tonton di part selanjutnya ya. Thanks for watching ya.